Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita akan membahas terkait surat Al-Baqarah ayat ke-142 hingga 144. Di mana ayat-ayat ini akan memberikan kita tuntunan dan panduan dalam beribadah, khususnya dalam salat kita, yang menjadi syarat sah salat diantaranya adalah at-tawajjuh ilal Ka'bah, yaitu menghadap kepada kiblat, bukan menghadap ke barat begitu. Kalau bahasa yang lebih tepat adalah menghadap ke kiblat, bukan ke barat. Maka di sini nantinya kita akan mendapatkan ternyata sesuatu perintah itu jikalau tidak dicerna dengan akal sehat atau justru dilandasi dengan suudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kegoyahan iman seseorang, bahkan menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Oleh karenanya, harapan kita dalam mengkaji ayat ini semakin memantapkan bagaimana kita nantinya menyembah kepada Allah bukan hanya mengikuti kakek nenek kita atau mengikuti orang yang kita lihat, tetapi benar-benar sesuai dengan petunjuknya, atau benar-benar kita mengetahui, oh ternyata selama ini saya menghadap ke kiblat ini berlandaskan hukum atau berdalilkan firman Allah ayat ke-142 hingga 144, tepatnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tepatnya pada ayat tersebut. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ayat ke-142 dari surat Al-Baqarah. Bisa disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Pada iman jemaah sekalian, ayat-ayat ini menjawab tuduhan-tuduhan atau prasangka-prasangka buruk yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi terkait
pemindahan kiblat, di mana kalau kita nanti mengkaji sirah, semoga sudah sampai sirahnya pada Isra Mi'raj, sudah Pak? Belum. Jadi Isra Mi'raj nanti adalah momentum diwajibkan disyariatkannya sholat, di mana awalnya adalah khamsuna sholatan, 50 sholat, 50 kali. Bisa dibayangkan kalau 24 jam kita sholat 50 kali, ini pekerjaan nggak selesai-selesai kayaknya. Setiap setengah jam kita sholat. Akhirnya apa? Oleh Nabi Musa, wahai Nabi, wahai ya Muhammad, begitu, minta takhfif, minta keringanan kepada Tuhanmu. Umatmu itu lemah-lemah, kecil-kecil, nggak akan sanggup. Lalu Allah memberikan keringanan setelah Nabi meminta. Sampai dari 50 sampai menjadi 5 waktu. Dan dikatakan walaupun 5 diberikan pahalanya seperti 50 sholat. Betapa luar biasanya umat Muhammad ini Pak. Diberikan keringanan, bahkan usianya 60 tahun, antara 60 sampai 70 tahun, tapi bisa juga sama dengan mereka yang usianya ratusan atau ribuan tahun. Dengan adanya Qadha dan Qadar, Lailatul Qadar misalkan. Dan juga kualitas sholat yang asalnya 50 menjadi 5, namun pahalanya tetap disamakan oleh Allah menjadi 50 sholat. Karena kita tahu al-hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Sama ketika kita membaca Al-Quran ya. Kata Nabi gimana? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dikali lipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan ketika Anda membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Maka jangan sampai ditinggalkan sholat itu Pak. 5 kali, apalagi di masjid berjamaah bagi yang laki-laki, ini Masya Allah pahalanya luar biasa. Langkah kaki kita menuju masjid pun mendapatkan pahala 1 derajat setiap langkahnya, sekian derajat setiap langkahnya, ampunan dosa setiap langkahnya, baik pergi ataupun pulang. Maka ketika Isra Mi'raj disyariatkan sholat itu, dan Isra Mi'raj itu terjadi setahun setengah kurang lebihnya sebelum hijrah. Ada yang berpendapat, perbedaan pendapat antara ahli sirah, ada yang mengatakan setahun 2 bulan. Dan pada saat itu kiblat yang dijadikan kiblah adalah Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu isyarat bahwasannya Islam kalau ingin jaya kuasai Pak Baitul Maqdis. Di mana kita ketahui berapa kali umat Islam itu merebut Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang mana perjuangannya luar biasa, didukung oleh Nuruddin Az-Zanki ya. Kemudian juga Syarqu ya, itu semuanya Asaduddin Syarqu, itu semua perjuangan mereka memuncak kepada perebutan Salahuddin Al-Ayyubi Al-Aqsa, dan itu sudah diisyaratkan subhanalladzi ya, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Singkat cerita, berjalanlah syariat sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu sampai ba'dal hijrah, hingga ba'dal hijrah, di mana kurang lebihnya juga setahun setengahan begitu setelah hijrah masih menghadap kepada Baitul Maqdis. Dan setelah itu ada syariat yang diturunkan oleh Allah bahwasannya kiblat yang dihadap saat itu setelah itu adalah menuju ke Masjidil Haram. Maka di sini ikhwatal iman diambil hukum nasikh wal mansukh, dan dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasannya nasakh pertama, penghapusan hukum pertama dalam syariat itu adalah tahwilul qiblah minal Baitul Maqdis ila Masjidil Haram ilal Ka'bah.
Jadi pertama kali adanya nasakh mansukh. Nasakh itu menghapus, mansukh dihapus. Dalam syariat ini adalah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Maka di situ timbul caci maki, timbul juga prasangka-prasangka buruk, bahkan ada juga yang murtad. Ini maka kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini senantiasa beragama dalam Islam ini. Memasrahkan diri kami dalam beribadah, sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Karena ketika orang ini Pak kebablasan, entah itu cara logika berpikirnya mau menyalip Al-Quran, sehingga filosof itu menjadi kafir atau murtad ketika dia mengatakan setiap yang ada harus diciptakan, maka Tuhanmu juga harus yang ada yang menciptakan. Maka tempatkan akal pada tempatnya di bawah nas, di bawah Al-Quran, di bawah sunnah. Jangan kebablasan, walaupun memang kita diperintahkan untuk menggunakan akal yang sehat. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa ini kok bisa ada pergantian syariat ini? Dia pakai logikanya saja. Kan dulu kita sudah menghadap Baitul Maqdis, kok pindah-pindah gini, pelin-pelan ini, gitu ya. Oh ini dan itu, bahkan itu menjadi penyebab dia irtidad, murtad dari Islam. Naudzubillah. Apalagi Pak, orang-orang yang memang dalam hatinya ada sesuatu. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, gitu ya. Orang-orang munafik itu mulai bermain di sini. Bermain bagaimana dia memberikan menjadi duri dalam daging. Dan wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada mereka ini, dan semua orang-orang yang memiliki sifat seperti ini adalah sebagai orang-orang yang sufaha. Sufaha itu kalau bahasa kasarnya itu ya goblok gitu Pak. Bahasa agak halusnya, kalau bahasa ilmiahnya keterbelakangan intelektual. Sebenarnya kita tinggal pinter-pinter saja. Atau yang lebih halus lagi, kurang matang dalam berpikir. Nah, ya enak ya. Kalau goblok sama enak. Nah, jadi kalau memarahin mahasiswa, kalau dibilang goblok-goblok tersinggung. Tapi kalau kita bilang, mari kita ini jangan sampai menjadi orang yang terbelakang intelektualnya, kan agak keren. Tapi sebenarnya sisinya sama, tujuannya sama, penyampaiannya. Nah, sufaha itu adalah orang-orang yang begitu, yang tidak bisa menggunakan akalnya secara maksimal versinya Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung dijawab dalam surat Al-Baqarah ayat 142 ini. Sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang yang safih itu, minan nas, dari golongan manusia, ma wallahum an qiblatihim, apa yang membuat mereka ini dipindahkan kiblatnya, allati kanu alaiha, yang sudah mana mereka dulunya menghadap kepada Baitul Maqdis, kok dipindah? Maka dijawab oleh Allah, dan ini jawaban sangat-sangat menohok bagi kita yang berakal pikiran. Makanya wajar tadi yang dikatakan munafik dianggap, orang munafik dianggap orang yang sufaha, orang yang keterbelakangan intelektual. Kemudian juga orang-orang musyrik Makkah itu bukan berarti mereka tidak pintar dalam sastra, mereka telah mencapai derajat yang sangat tinggi. Namun dikatakan jahiliyah karena mereka menyembah kepada hal yang tidak patut disembah. Menyembah kepada berhala, kalau kita renungkan saja, bahkan ketika zamannya Nabi Ibrahim, ketika dihancurkan sebagian berhala dan dibiarkan yang besar itu, lalu ditanya oleh kaumnya, engkau ya Ibrahim yang menghancurkan, tanya kepada berhalamu yang paling besar itu. Lalu mereka menjawab, kamu ini mengejek atau gimana? Mereka ini yang besar ini nggak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Dibalik oleh Nabi Ibrahim, kalau kamu tahu mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah-sembah? Dia tidak akan bisa menolak madarat untuk dirinya, apalagi memberikan manfaat untuk kalian. Begitu Pak. Sebenarnya orang kalau cerdas banget itu gak akan menyembah kecuali kepada Allah. Dan biasa kita lihat orang-orang yang cerdas mencari arti hidup itu ujung-ujungnya akan menemukan
kesaklekannya dalam berpikir ketika dia berislam. Ya, jadi orang biasanya kalau keluar dari Islam karena kebodohannya atau karena duniawinya, tapi orang yang masuk Islam karena dia berpikir keras dan dia menggunakan akal pikirannya sesuai dengan tempatnya. Dan orang-orang munafik itu kita lihat, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka bilang mungkin kita orang sufaha, tapi kata Allah gimana? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah, mereka lah yang sufaha, tapi mereka tidak tahu. Saudara iman jemaah sekalian, jawaban dari mereka, jawaban kepada mereka yang memperolok-olokkan pada saat itu, khususnya ini bisa kita analogikan terhadap hal-hal Pak, yang mana kalau kita pikirkan dengan logika tidak bisa masuk, karena memang ada syariat itu yang bisa dilogikakan. Ada juga syariat itu yang kita sami'na wa ata'na tidak bisa menemukan illahnya. Maka nanti ada illah dalam setiap syariat itu, ada yang ubudiyah mahdhah, ada yang memang kita sudah tidak bisa menemukan apa itu kecuali kita pasrah dan merasakan kenikmatan ibadah itu. Ada yang kita bisa dapatkan, oh sebabnya diperintahkan ini adalah ini, dilarang ini adalah itu, dan lain sebagainya. Misalkan dilarang minum khamr adalah ini, akal pikiran kita biar tidak berkurang. Ada ubudiyah, ada ta'abudiyah istilahnya, ada yang bisa ada ilahnya. Maka posisikan kita pada tempatnya. Misalkan hal-hal mukjizat, kalau itu adalah bagian dari mukjizat, tidak usah dipikir. Bisa nggak ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya waktu semalam, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian diukur dengan kecepatan apa, pakai tenaga apa, drone atau tenaga jet? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu ranahnya adalah ranah mukjizat. Nah, begitu. Jadi harus kita sampaikan. Selama yang menyampaikan adalah Nabi, yang menyampaikan adalah thiqah, yaitu dia adalah jujur dalam kehidupannya, al-amin, maka kita sami'na wa ata'na. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah arah timur sampai arah barat itu. Terserah, Allah yang menciptakan arah timur dan arah barat, dari timur ke barat milik Allah. Maka Allah itu ya'du malik, memilih raja di raja, terserah dia mau perintah kemana, hadap ke timur atau hadap ke barat. Yang penting kalau kamu diperintah sami'na wa ata'na. Yahdi may yasha, yahdi may yasha, menunjukkan Allah ini memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia mau, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ikhwatal iman jemaah sekalian, itu jawaban pertama yang menurut saya perlu direnungkan. Misalkan orang dijawab ini, kamu ini gimana orang Islam? Orang yang kentut itu pantatnya wudhu kok yang enggak dibasuh pantatnya itu. Bahkan dalam fikih itu Pak, kalau sampai ngentut, kemudian mamang, kemudian dibasuh itu pantatnya, ya, anusnya itu makruh. Saya berpikir kenapa ya? Mungkin ini bagian dari hikmahnya adalah menghilangkan rasa was-was. Nah, orang kadang gitu, kamu ini kok yang dibasuh wajahnya, tangannya, dia loh yang membatalkanmu itu adalah karena keluar angin. Ya kita kadang iya ya, kan begitu ya. Tapi jangan hanya berpikir ke sana. Di kedokteran saja yang pusing telinganya, yang disuntik apa kepalanya, apa telinganya juga. Kan enggak ya, yang disuntik bukan itu, kepalanya pusing dok, masa kepalanya yang disuntik? Ya, kan pantatnya juga. Ya. Maka itu ikhwatul iman tidak usah terlalu dibuat kita menghiraukan, tidak usah terlalu kita membuat kenapa ya, kenapa? Maka harus juga dicari. Yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang sifatnya ta'abudiyah, yaitu yang kita tidak bisa menemukan saat ini, tapi kita bisa merasakan nikmatnya. Gitu Pak. Ikhwatul iman jemaah sekalian, wa kadzalika ja'alnakum, begitulah kami menjadikan kalian ummatan wasat, ummah yang moderat, wasatan, litakunu syuhada 'alan nas, yang akan menjadi saksi bagi para manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, begitu juga para rasul akan, atau rasul itu akan menjadi saksi bagi kalian. Ini di sini di antara penjelasannya Pak. Karena kita fokus di hukum ya,
kita fokus di hukum. Jadi kalau terlalu lebar malah nggak selesai. Di antaranya adalah kita umat wasat. Wasaton itu luar biasa ternyata. Moderasi itu penting. Tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan dalam ibadah pun kalau panjenengan ngaji Riyadhus Shalihin ada al-iqtisad fil ibadah. Sampai dalam ibadah itu ada istilahnya wasat. Kenapa, Pak? Takut kalau panjenengan itu tidak bisa memvariasikan ibadah, ya, ada rasa bosan, padahal Allah tidak pernah bosan terhadap hambanya dalam menyembah Dia. Ikhwatal iman, maka penting kita ini berlaku wasat. Walaupun misalkan kita ini benci terhadap seseorang karena mungkin sifat tertentu, jangan sampai bencinya berlebihan. Harus juga mengedepankan moderat itu tadi, wasat. Dan Islam ini Masya Allah dalam wasatiyahnya sampai ada karakteristik wasatiyah dalam syariat Islam. Lintas sholat misalkan tidak terlalu delewer sehingga sholatnya seminggu sekali, juga tidak terlalu kenceng sehingga sholatnya 50 kali sehingga memberatkan orang. Kan versinya orang-orang yang tidak Islam itu atau yang murtad dari Islam itu kan begini, apa kamu ini orang Islam, kamu itu nggak akan bisa berislam dengan baik, sholat 5 kali itu berat, murtad dia jadi pendeta. Kemudian apa, di sisi lain mahasiswa saya ketika kita diskusi terkait karakteristik syariah Islam, lalu kan saya cari, ayo coba cari contoh-contoh di dalam kehidupan kalian tentang wasatiyah, tentang apa, kan banyak tuh karakteristik waqi'iyah, wasatiyah, kemudian rabbaniyah, tentang karakteristik syariah Islam itu. Lalu dia pun mengambil salah satunya, iya Pak, saya merasa ketika saya dulu belum berislam, saya hanya sholat atau ibadah saya hanya seminggu sekali, itu pun terkadang saya absen, berarti saya 2 minggu sekali. Padahal nikmat Tuhan begitu banyak. Maka kalau saya harus bersyukur 2 minggu sekali, seminggu sekali dalam ibadah saya, itu terlalu tidak realistis. Maka saya melihat Islam itu lebih realistis dalam urusan ibadah dibandingkan kami ini. Maka dia masuk Islam Pak, gara-gara itu. Wasatiyah itu penting. Islam itu kencang dalam hal-hal tertentu, dalam kondisi tertentu. Kalau dalam urusan kiblat misalkan, dalam urusan kiblat ini ketika kita seperti ini wajib kita menghadap kiblat. Tapi ketika kita nanti ada perang khauf atau sholatul khauf dalam sholat peperangan, maka kita tidak diwajibkan lagi menghadap kiblat, tetapi kita sembarang karena ini dalam kondisi peperangan, sholat khauf. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita lanjutkan ya, di mana syahadah, saksi. Nanti umat Islam ini sebagai umat wasat, syariatnya pun wasat. Kita dilarang untuk berzina, bahkan tidak boleh wala taqrabuz zina, mendekati zina. Namun di sisi lain kita disuruh untuk apa? Menikah. Wa ankihul ayama minkum. Disuruh nikahkan, jangan takut. Bahkan ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Para pemuda yang sudah mampu suruh cepat-cepat nikah. Tapi juga dilarang untuk mendekati perzinaan. Seimbang nih Pak, wasat. Beda sama di agama lain yang mana dia sampai pada derajat yang tinggi atau pemuka tapi tidak boleh menikah. Ada Pak? Ada ya? Nggak ada Pak. Kalau ustadz tidak boleh menikah Pak, saya pensiun jadi ustadz. Madura itu kalau kiai belum kiai kalau istrinya masih satu, kan begitu. Si ustadz, kalau sudah kiai 2, 3 syekh, wah luar biasa. Ya, begitu. Bahkan sebagian pemuka agama itu mencontohkan poligami itu biar dia paham. Ini loh, kalau orang Islamnya sendiri gak berani semua, gitu, terus merasa gak siap semua, siapa yang akan menjalankan syarat itu? Tapi kalau panjenengan sudah bahagia Pak, ya tidak boleh menyia-nyiakan istri. Kalau saya dicurhatin masalah poligami itu memang agak-agak gimana ya, karena kan mertua saya dari keluarga poligami ya, anaknya 20 dari 4 istri, sedangkan saya masih mau 4 gitu kan. Jadi saya kasih tahu, Ustadz, kalau sampean merasa sudah bahagia silahkan nambah.
dan pastikan menambah itu adalah lebih bahagia lagi, bukan justru porak-poranda begitu ya. Nah, jadi bahas masalah ini sensitif Pak, makanya agak suaranya harus agak pelan-pelan biar nggak terdengar yang di belakang. Ya. Baik. Mana titik wasatiyahnya Pak? Wasatiyahnya adalah Islam tidak melarang Anda untuk menikah. Bahkan ketika ada rahib, 4 rahib, 3 rahib, dan mana mereka datang kepada Rasul menyampaikan, saya ini untuk mendekatkan diri kita kepada saya kepada Allah, saya tidak mendekati wanita katanya. Kemudian yang satu apa? Saya mah nggak pernah makan, puasa terus. Yang satunya, kalau saya nggak pernah tidur malam saya. Wah, saya tahajud terus. Lalu Nabi menanggapi tentang apa yang disampaikan rahib itu, ini bahwa contoh bahwasanya Islam inilah agama yang wasat, moderat. Katanya, kalau kamu ingin tanya siapa yang paling bertakwa di antara orang-orang sedunia ini, ya, gampangannya begitu, maka akulah orangnya, kata Nabi. Yang paling bertakwa, paling dekat kepada Allah itu aku orangnya. Tetapi daripada itu, walaupun aku ini bertakwa kepada Allah, tapi aku juga makan, aku juga tidur di waktu malam, dan aku juga menikah. Maka itu asbabul wurudnya dari hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa orang yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Itu paham nggih? Maksud saya yang arahnya ke sana. Intinya walaupun nikah itu sunnah, jangan bolak-balik nikah. Nanti alasannya, "Dek, aku tak nikah." Loh, sunnah, Dek, sunnah. Bahaya ini ya. Akhirnya kau oleh. Akhirnya diam-diam. Terus ditegur istrinya, sampean kok diam-diam? Iya Dek, aku takut riak, kan ibadah. Wah, ini bahaya, pinter keblinger ini. Kita lanjutkan Pak. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Ini yang saya katakan tadi, berbahaya kalau kita tidak bisa mencerna syariat dengan baik atau mencerna sepotong-potong lalu kita suudzon Pak. Orang-orang yang benci Islam itu dia mengatakan, oh Islam itu melanggar hak asasi manusia, nyuri aja potong tangan. Anda tidak tahu, Anda tidak pelajari secara utuh. Potong tangan itu tidak langsung potong tangan begitu, nyuri odet-odet potong tangannya, enggak. Nyuri apa dipotong tangannya, harus ada klarifikasinya. Bahkan mencuri di waktu kelaparan seperti ini, di waktu maja'ah, itu tidak bisa diterapkan potong tangan walaupun sampai nisab. Di zamannya Umar bin Khattab berkuasa, pernah terjadi peristiwa kelaparan. Kalau ada di situ pencurian, itu harus diperiksa. Atau misalkan ada tetangganya miskin, tetangganya itu kaya, tidak zakat mal, dicuri sama yang miskin. Pas disidang, kenapa kamu curi? Dia itu punya hak yang belum ditunaikan, yaitu hak saya sebagai mustahik, maka saya bantu dia untuk keluarkan itu hak saya biar gak ada. Itu nggak bisa Pak dipotong tangan kalau memang benar-benar itu terjadi ya. Jadi wasatannya luar biasa. Ikhwatal iman jemaah sekalian, dan tidaklah kami jadikan katanya al-qiblat. Kalau tadi orang suudzon gara-gara itu Islam melanggar HAM, ya karena Anda tidak mempelajari Islam itu secara utuh gitu. Lihat dari sisi potong tangannya saja, tidak melihat dari sisi keistimewaan atau hak-hak yang lain yang diberikan. Kalau Anda tidak ingin dipotong tangannya, ya hargai juga hak asasi manusia yang lain, yaitu kepemilikan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menjadikan kiblat yang mana engkau telah menghadapkan wajah engkau kepada kiblat itu, yaitu Baitul Maqdis itu. Ya. Illa lina'lam, kecuali kami ingin mengetahui may yattabi'ur rasul, siapa yang benar-benar berittiba kepada Rasul. Mimman yanqalibu ala aqibaih, dalam perkara pengalihan kiblat ini tujuannya diantaranya adalah Allah ingin tahu siapa di antara mereka yang benar-benar ikut murni sami'na wa ata'na kepadamu, atau hanya dia epok-epok, atau dia hanya keraguan-raguan saja. Ketika diperhatikan A cocok sama nafsunya, oh iya ini Islam bagus. Pas dapat perintah B, dia merasa nafsunya nggak cocok, apa ini? Ini nggak boleh Pak gitu. Jadi kita berislam udkhulu fis silmi kafah, disuruh untuk masuk Islam itu secara menyeluruh. Jangan kita ini ibadah sholatnya ikut Islam, tapi urusan warisan dia ikut adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, nggak bisa.
Oh, ibadahnya ikut Islam, urusan nikah ikut Syiah, ya. Mut'ah. Ya nggak bisa, karena itu sudah dihapus, sudah dinasakh. Nah, ini juga nanti membahas tentang nasakh mansukh. Sebenarnya ayat sebelumnya ini nasakh mansukh. Tapi saya merenung, kalau saya kasih ini nanti jamaah malah bingung, pulang nggak dapat apa-apa. Kemudian ya, Ustadz itu bahas apa itu repot saya. Jadi memang pemilihan materi terkadang saya loncati karena saya anggap ini lebih penting gitu, dan lebih terjadi dan merasa ini akan terasa betul dalam kehidupan kita. Karena pembahasan nasakh mansukh itu Pak, kalau detail Pak, nanti hukuman pembahasannya ada pada teknis ya, teknis pembuatan hukum. Yang mana kalau orang baru belajar dikasih itu kadang nggak mudeng gitu. Ya. Kecuali mereka yang sudah belajar kemudian nanti dikasih tahu, atau nanti sedikit-sedikit lah bisa dimasukkan di sini. Ya. Yang penting ada dalam syariat itu adalah nasakh dan mansukh. Ya. Dan orang kalau mau terjun di bidang fatwa harus juga mengetahui ayat mana yang dimansukh, ayat mana yang menjadi nasikhnya, turunnya kapan. Nah, itu sirah itu berpeluang di situ Pak, punya peran di situ. Ini ayat ini turun sebelum hijrah atau setelah hijrah gitu, dan seterusnya. Maka hikmah kedua dari apa yang Allah terapkan dalam pemindahan Ka'bah itu, pemindahan kiblat itu diantaranya adalah mengetahui siapa yang benar-benar beriman atau siapa yang hanya ikut-ikutan saja, atau bahkan siapa yang mereka yang munafik, belum kuat imannya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun itu memang akan menjadi pukulan atau tekanan yang dahsyat bagi mereka, bahkan yang beriman pun merasa, loh kenapa ini kok bisa begini, nah, gitu ya. Sehingga yang saya katakan tadi, bahkan ada yang sampai murtad. Loh kenapa kok dipindah-pindah, ini pelin-pelan ini loh, bukan pelin-pelan. Nanti kita kalau mendapatkan bagaimana syariat itu turun, sampai pengharaman khamr itu sampai 3 tahap, tidak langsung diharamkan begitu, itu bagian dari nasakh mansukh. Dan itu bukan masalahnya pelin-pelan, tapi Allah mengetahui bagaimana kondisi umat manusia ini. Bagi mereka yang masyarakat Arab Pak, yang khamr itu sudah mendarah daging. Kalau Anda bertamu ke tempat orang kemudian disuguhi khamr itu kalau sekarang wine gitulah, bukan cukrik kan murah gitu. Kalau wine itu kan segelasnya bisa sekian. Itu bagian dari penghargaan. Dan dianggap tuan rumahnya dermawan gitu. Maka itu syariat Islam itu menyikapi itu dia langsung haram, itu nggak bisa. Maka bertahap dia. Ya, pertamanya tegur, itu ada ayat-ayatnya, nanti kalau kita sampai di sana kita jelaskan. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan merasakan itu tekanan yang luar biasa, tapi dia tetap dalam keimanannya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah itu sekali-kali menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi dan mengasihi terhadap manusia. Contohnya dilarang minum khamr biar gak gila dia, dilarang pakai riba biar gak tertekan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau pakai riba, tertekannya mati-matian Pak. Itu kenapa? Syariat Islam itu menyayangi terhadap kita. Allah itu sayang terhadap umat manusia itu. Itu baru intro Pak. Intro dari materi ayat ahkam. Sudah berapa menit? 34 menit intronya ya. Tapi sesuatu kalau dikasih intro itu nggak enak nanti ya, nggak meresap gitu ya. Baru kita ini mau masuk ke ayat ahkamnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Benar-benar Allah telah melihat bagaimana Nabi itu berkaca-kaca, wajahnya melihat menengadahkan ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka benar-benar kami akan mengalihkan kiblat itu terhadap apa yang engkau senangi Muhammad. Ini secara sirahnya begini Pak. Nabi itu sebenarnya lebih senang kalau kiblat itu menuju Masjidil Haram. Kenapa Pak? Ya banyak hal. Di antaranya orang Yahudi itu bilang begini, tuh Islam dulu ikut-ikutan kita itu ngadep ke Masjid Baitul Maqdis gitu. Ya. Nyinyir dia itu. Sebenarnya Nabi itu kalau suruh milih gitu lebih seneng ya Ka'bah.
dan Allah memberikan itu Pak. Tapi kan diuji dulu. Sampai kalau panjenengan nanti umroh atau haji, berziarahlah ke masjid, namanya Masjid Qiblatain, ya, yang ada 2 kiblat itu, menjadi julukannya Qiblatain. Bahkan di Masjid Quba itu kisah-kisah di sini yang bisa diambil hukum. Ada para sahabat itu yang sedang sholat, lalu apa? Menyampaikan, ini ada ayat turun baru, kiblatnya menuju ke Ka'bah. Itu setiap waktu itu sedang sholat subuh Pak. Kalau imannya tidak kuat, ini gimana ini gitu? Pas sholat subuh, itu kan butuh waktu. Tapi kalau orang sudah beriman, ya sudah sami'na wa ta'na. Ngadep mana saja, yang penting itu perintah dari Allah dan itu dari Rasulullah, ya kita ngikut, kan begitu Pak. Nah, itu sampai ada Masjid Qiblatain itu. Tapi kita sudah sekarang jangan juga menghadap Baitul Maqdis, karena ini sudah mansukh, sudah dihapuskan, yaitu kita sekarang menghadap ke kiblat. Maka perintah Allah di sinilah ayat ahkamnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu kepada syatral masjidil haram. Syatr itu bisa diartikan tengah, al masjidil haram, masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajahmu, wajah kalian kepada syatrah, yaitu tengahnya Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, bahwasannya sebenarnya mereka tahu bahwasannya itu perihal pemindahan kiblat itu dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak pernah lalai terhadap mereka. Ikhwatal iman yang sekalian, garis bawahi di pada ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perbedaan pendapat ulama itu ayatnya sama, namun beda memahami, maka sumber hukum sama tapi hasil hukum beda. Ini yang saya sebutkan, bahwasanya kita harus menghargai perbedaan itu, karena perbedaan itu adalah keniscayaan. Yang bagus adalah jangan kita memperuncing perbedaan, mencari-cari perbedaan, tetapi banyak kok diantara kita ini kesamaan. Kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama sholat ke masjid, dan lain-lain. Contoh ini, hukum pertama yang bisa kita ambil dari fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa yang dimaksud dari Masjidil Haram dalam Quran ini? Apalagi syatra itu apa? Apakah Ka'bah atau Masjidil Haram itu, atau haram secara keseluruhan? Nah, itu yang dibahas Pak. Ikhwatul iman, pendapat pertama adalah berpendapat bahwasannya maksud dari fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu adalah Ka'bah, ya, ai jihatul Ka'bah, Ka'bah. Nah, ini dibahas nanti. Itu di fikih itu Pak, pembahasannya mendalam. Jadi pertama adalah Ka'bah. Dari perbedaan pendapat ini nanti akan adanya perbedaan hukum. Nah, ini ya, dari perbedaan pendapat ini akan timbul adanya perbedaan hukum. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah al-masjid kullah. Masjid semua itu adalah maksud dari fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berarti kalau nyerempet ke situ sudah mati pas. Dan semuanya punya dalil, Pak. Salah satu dalil utamanya tadi, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian pendapat kedua memberikan penguat lagi. Dalil kami sebagai penguat adalah bagaimana sabda Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidil haram. Bahwasanya salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali lipat ya dibandingkan salat di masjid mana saja, termasuk di Al-Amin, kecuali Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ikhwatul iman, dia juga menguatkan bahwasannya maksud dari ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu adalah masjid semuanya, masjid.
masjid yang di situ, Masjidil Haram itu bukan hanya Ka'bahnya saja gitu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalatha, tidaklah kalian itu, diartikan tushaddur rihal itu berpergian jauh ya, kecuali menuju kepada 3 tempat, ila thalatha masajid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram di Mekah, wa masjidi hadza, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Semoga kita bisa ya Pak. Saya belum ke Masjid Aqsa. Dulu pernah ada fatwa haram berkunjung ke sana, bukan masalah dari masalah ini, tapi masalah pertimbangan visa kalau kita berkunjung ke sana masuknya ke Israel. Sehingga pernah ada fatwa dari Mufti Mesir, diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi itu, bahwasanya pada masa-masa itu selama kita menguntungkan Israel, karena ternyata tujuan mereka menguasai itu diantara juga ekonomi Pak. Hanya dengan pakai visa yang untung siapa? Israel. Gitu. Luar biasa mereka Pak, orang-orang Yahudi itu. Nah, semoga nanti kita bisa berkunjung ke sana, amin. Ada juga pendapat ketiga adalah Makkah Al-Mukarramah. Maksud dari fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Dan juga ada yang berpendapat, pendapat keempat adalah Al-Haram kullahu. Semua yang masuk pada tanah haram itu adalah masuk dalam kategori fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian apa Pak perbedaan ini? Hukumnya ketika kita sholat, kita itu harus kena kiblat Ka'bah, atau cukup Masjidil Haram itu kena situ, atau kena yang penting ke jihahnya Al-Haram kullahu, kan begitu. Dari 3 perbedaan 4 pendapat ini, maka di sini ikhwatal iman berbeda pendapat ulama. Kalau kita sholat, ini perbedaan kedua. Apa yang setelah kita belajar pada pendapat itu, apa dong asar hukumnya gitu. Maka pertanyaan yang kedua adalah, hal yajib istiqbalu ainul qiblah am yakfi istiqbal jihataha? Kalau kita sholat, apakah cukup kita menghadap kepada arah kiblat atau memang harus pas ke kiblatnya? Sampai-sampai dibahaskan. Ya begitulah Pak kalau fikih. Kan shaf pertama itu paling utama kan itu. Diusulkan saja masjidnya melebar gitu biar posisi shaf pertama lebih banyak gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Kemudian ini nanti juga menjadi pertimbangan. Dari perbedaan ini, kalau kita masuk ke arsitek masjid Pak, juga bisa berpertimbangan gitu. Loh, kalau Ka'bah itu adalah lebarnya sekian, kemudian masjid itu kalau di Indonesia misalkan lebarnya melebihi Ka'bah, kalau ikut pendapat yang pertama yang mengatakan harus pas ke kiblatnya, gimana yang paling pojok, yang paling pertama? Anda kena juga nanti gitu. Disinilah Pak perbedaan itu adalah rahmat. Nah, maka jangan dibuat ajang permusuhan gitu. Kalau yang tak dari masjidnya itu kebablasan lebarnya, ya ikutlah pendapat yang mengatakan yakfi jihah saja. Karena nanti ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah harus pas ke kiblatnya. Berarti kiblatnya ukuran berapa? Harus pas, harus begini. Nanti kalau masjidnya lebar berarti harus begini ya, pakai menggot dikit gitu. Nah, yang kedua nanti yang penting jihahnya. Tapi kalau kita renungkan lagi, kalaupun masjid itu lebar, kemudian kita ikut pendapat yang kedua, maka semuanya itu akan kena kan gitu. Berarti selebar Masjidil Haram kan. Insya Allah masjid Indonesia nggak ada lah yang lebarnya melebihi Masjidil Haram kan begitu kan. Apalagi kalau kita ikut pendapat yang keempat yang mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram itu adalah semua tanah haram, ya tambah longgar lagi Pak. Luar biasa. Mereka berpendapat itu ya bukan asal-asalan ya. Jadi para ulama ketika berpendapat itu semuanya dia mengacukan kepada dalil yang tadi saya katakan tadi ya. Bagaimana pendapat mereka yang ketiga tadi, landasan hukumnya? Mereka juga menguatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
itu juga memaksudkan adalah Makkah al-Mukarramah. Begitu juga firman Allah, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Masjidil haram itu diartikan apa? Makkah al-Mukarramah. Wa qad sadduhum an dukhuli Makkah. Bahwasanya dulu ketika hijrah, ketika apa, umat Islam itu pernah dilarang untuk masuk Makkah. Maka ayat itu mendukung bahwasanya itu adalah maksudnya adalah Makkah al-Mukarramah. Jadi setiap pendapat dia memiliki dalilnya masing-masing. Maka kita tinggal mengikuti apa yang kita bisa ikuti, Pak. Misalkan panjenengan ketepaan itu sholat di masjid yang ini masjid lebar banget ya, ini nggak cocok sama lebarnya Ka'bah ini. Terus sama dapat pojok, waduh, kalau aman saklek ikut yang pertama, nggak salah sampai. Gitu. Itulah enaknya mengetahui perbedaan, sehingga ketika kita ibadah dengan ilmu, ini saya ikut pendapat yang kedua saja ini. Bahwasannya adalah awalli wajhaka syatral masjidil haram, yang dimaksud di situ adalah apa? Pendapat yang kedua masjid. Ya. Yang ketiga tadi Makkah al-Mukarramah. Yang keempat pendapatnya al-haram kullahu. Apa itu yang mendukung pendapat yang keempat? Selain dia menggunakan dalil fawalli wajhaka syatral masjidil haram, karena dia juga menggunakan dalil innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maksudnya apa itu? Maksudnya larangan bagi orang-orang musyrik itu mendekati Masjidil Haram. Di sini di antara adalah min dukhulil haram, tidak boleh masuk tanah haram gitu. Maka maksud dari fawalli wajhaka syatral masjidil haram dipadukan dengan ayat ini ya, dalam At-Taubah ayat 28 itu adalah al-haram kullahu gitu. Itu kalau kita kembangkan nanti, Pak, bagaimana kalau kita sholat di atas kapal, di atas pesawat gitu ya, kereta api. Nah, itu perkembangannya ke sana. Karena waktunya sudah jam 5 ini, saya kasih sakleknya ya. Sakleknya, Pak, menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Bagi mereka yang tidak tahu hukum, mengambil dari kisahnya sahabat tadi, Nabi tidak memerintahkan mereka, misalkan ya, kan dulu gak zaman WA-an, Pak ya. Jadi ayat turun, kemudian mereka yang jauh dari Madinah masa tahu saat itu juga? Kan enggak, Pak. Harus ada utusan yang menyampaikan, harus ada dai yang menyampaikan. Mengambil dari hukum ini, kalau ada orang tidak tahu ya semasalah hukum, kemudian baru tahu setelah itu, atau tidak sampai dakwah pada orang ini, maka hukum dia beribadah saat itu adalah tidak ada masalah. Atau misalkan, saya nggak tahu dia itu memang ada di pojok gunung itu, nggak tahu kalau ini wajib. Nah, itu bisa menjadi celah. Oh ya udah, gitu, dimaafkan oleh Allah. Nah, sama ketika itu saat itu adalah orang yang sudah sholat menghadap Masjid Aqsa, lalu sampailah setelah itu bahwasannya sudah ada nasikh, aturan baru harus menghadap ke kiblat, maka mereka tidak diperintahkan mengulang sholatnya ya, pada saat itu, Pak. Tapi sekarang kan sudah mudah, Pak ya. Dan ikhwatal iman jamaah sekalian, di sini juga ada kelonggaran. Berarti Islam itu memberikan kelonggaran. Yurfa, kolam itu diangkat katanya dari 3 perkara: ketidaktahuan, lupa ya, atau tidur. Tapi harus tahu ini, Pak, tidak tahu di sini bukan sok nggak tahu gitu. atau karena kelalaian dia, karena nggak mau belajar, padahal sudah jelas hadisnya, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Itu salah satu hukum. Yang kedua juga ada pengecualian nanti dalam urusan sholat di atas tunggangan, seperti tadi itu kapal ya, atau sholatul khauf ya, di mana di awal menghadap kiblat, lalu setelahnya mengikuti arah dari tunggangan itu gitu ya. Tapi zaman modern seperti ini, Pak, bisa itu kok. Misalkan kita pakai arah kiblat yang pakai apa itu? Pakai ini, Pak, pakai
sekarang Google Map ya, itu bisa. Misalkan ya kita mau sholat di kereta api. Kereta api itu kalau misalkan kita arah ke Jakarta, ya, itu kan bisa ada dua pilihan kalau saya. Bisa cari waktu kereta yang tidak membuat kita sholat di kereta, karena sholat di kereta itu tidak nyaman, Pak. Ada juga kalau terpaksa, misalkan subuh harus di kereta, kalau nggak sholat itu bablas subuhnya, sholat di situ. Ya, dan kiblatnya kita sudah diberikan kemudahan oleh teknologi sekarang. Arahnya kan ke kiblat ke barat itu kalau kita ke Jakarta. Posisikan begini, pasang itu, kalau seumpama nanti mencong sedikit kita bisa ikuti arahnya. Dan tidak mencongnya nggak akan banyak. Jadi kita tetap bisa menghadap ke kiblat dari awal sholat sampai akhir sholat. Karena kemudahan itu diberikan kepada diantaranya sholat nafilah. Dan ada kemudahan lain yaitu qashar jamak qashar. Nah, itu Pak ya. Secara singkat begitu, semoga kita lebih memahami dan lebih memaknai dalam setiap ibadah kita, termasuk syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Kalau misalkan panjenengan salat, kemudian panjenengan itu dikasih tahu sama temannya, masalah sampean tuh hadap nang timur, langsung sampean balik Pak, sah. Itu diambil dari mana hukumnya? Ya itu tadi, ketika posisi di Masjid Quba salat subuh, datang nadin munadin katanya, sudah turun ayat ini, maka mereka langsung berpaling ke arah Ka'bah. Nah, begitu Pak. Itu nanti di hukum fikih gitu. Kadang-kadang kan lihat sejadah, padahal itu keliru masang sejadahnya. Nah, misalnya ada yang datang, itu dibahas juga. Kalau udah selesai, oh ya nggak bisa katanya. Ada yang mengatakan nggak bisa, harus ngulang. Gitu. Kalau belum selesai, dikasih tahu, baru dia berpindah, boleh katanya. Itu tadi kembali kepada hukum-hukum yang sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.